Terus min satu Banyumbang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anaknya Pak Guru. Gimana kabar kalian hari ini? Semoga semua dalam keadaan sehat walafiat. Baik, untuk memulai pembelajaran hari ini, mari kita buka bersama dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Mudah-mudahan pembelajaran hari ini lancar. Anak-anakku, di pertemuan pertama kemarin, Pak Guru sudah menjelaskan tentang upaya yang dilakukan Nabi Muhammad SAW dalam membina masyarakat Madinah. Ada berapa ya anak-anakku upaya yang dilakukan Nabi Muhammad? Ya, ada 4. Kemarin Pak Guru sudah menjelaskan upaya yang pertama, yaitu dalam bidang agama. Hari ini atau di pertemuan yang kedua ini, Pak Guru akan menjelaskan upaya dalam bidang sosial dan bidang ekonomi. Perhatikan ya anak-anak. Baik anak-anak, Pak Guru akan menjelaskan upaya Nabi Muhammad SAW dalam membina masyarakat Madinah di bidang sosial dan bidang ekonomi. Pembinaan bidang sosial. Upaya yang dilakukan Nabi Muhammad SAW dalam bidang sosial antara lain: yang pertama, melakukan pernikahan antara kaum muhajirin dan kaum ansor. Yang kedua, berdakwah yang dihadiri oleh kaum muhajirin dan kaum ansor dalam satu tempat. Yang ketiga, berbuat adil dan tidak membedakan status sosial seseorang. Dan yang keempat, melibatkan kaum muhajirin dan kaum ansor dalam membangun masjid. Itulah upaya yang dilakukan Nabi Muhammad SAW dalam membangun masyarakat Madinah di bidang sosial. Selanjutnya, pembinaan bidang ekonomi. Bagaimana masa awal ekonomi? Masa awal kehidupan ekonomi pada waktu itu masih dikuasai oleh bangsa Yahudi. Sementara kaum Ansor yang baru saja bangkit itu masih menata perekonomian. Di saat yang bersamaan, kaum Ansor juga menanggung kehidupan kaum muhajirin. Keadaan perekonomian kaum Ansor yang seperti itu dipahami oleh Nabi Muhammad. Kemudian Nabi Muhammad menganjurkan untuk menata perekonomian kaum muslimin di Madinah, baik dari kaum Ansor maupun kaum muhajirin. Bagaimana upaya Nabi Muhammad dalam perekonomian? Upaya yang dilakukan Nabi Muhammad yaitu mengusahakan perdagangan yang lebih baik. Bagi kaum muhajirin yang mempunyai keahlian dagang, mereka segera memulai untuk berdagang ke pasar. Sementara bagi kaum Ansor, yaitu segera menggarap lahan pertanian bersama kaum muhajirin yang mempunyai keahlian bertani. Bagi kaum muhajirin yang miskin dan tidak mempunyai keahlian apa-apa, maka Nabi Muhammad SAW menyediakan tempat tinggal di salah satu serambi Masjid Nabawi. Mereka yang tinggal di serambi itu dikenal dengan Ahlus Suffah. Ahlus Suffah artinya orang yang berbantalkan pelana kuda untuk tidur. Dengan pembinaan ekonomi inilah, maka kehidupan bangsa Madinah semakin tertata rapi dan bisa dinikmati oleh kaum muhajirin. Mereka bisa hidup berdampingan dengan rukun antara kaum Ansor, kaum muhajirin, dan bangsa Yahudi. Bersamaan dengan lancarnya kehidupan ekonomi masyarakat di Madinah, juga turun beberapa wahyu seperti syariat perdagangan, larangan riba, larangan judi, larangan minum arak, anjuran sedekah, perintah zakat, dan perintah puasa.
Kemudian Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam dalam mengembangkan perekonomian di Madinah menerapkan beberapa aturan dalam berdagang. Antara lain sebagai berikut. Yang pertama, dilarang bersumpah palsu. Yang kedua, membantu yang membutuhkan. Yang ketiga, tidak boleh menggunakan riba. Yang keempat, berdagang dengan benar dan jujur. Yang keempat, berdagang dengan benar dan jujur. Dan yang kelima, tidak boleh menimbun barang dan melakukan monopoli. Dengan membina dan membangun perekonomian yang menggunakan perdagangan yang lebih baik, maka Madinah pada saat itu sebagai pusat perdagangan di wilayah Jazirah Arab. Setelah kaum muslimin, baik kaum Ansor maupun kaum Muhajirin berhasil menata kehidupan ekonomi, maka dengan sendirinya agama Islam dapat berkembang dengan pesat dan cepat, sehingga mereka hidup dalam berkecukupan dan semakin kaya. Bagaimana dengan bangsa Yahudi? Bangsa Yahudi itu sering mengingkari perjanjian piagam Madinah. Akibatnya bangsa Yahudi harus keluar dari Madinah. Bagaimana anak-anak? Jelas apa tidak materi yang Pak Guru sampaikan hari ini? Mudah-mudahan jelas dan kalian paham materi hari ini. Baik, Pak Guru ingin bertanya kepada anak-anak, sebutkan upaya yang dilakukan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam dalam membina masyarakat. Sebutkan 3. Yang pertama, dalam bidang agama. Yang kedua, dalam bidang sosial. Yang ketiga, dalam bidang ekonomi. Itu 3 upaya yang dilakukan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam dalam membina masyarakat Madinah. Baik, untuk lebih memahami materi hari ini, anak-anak bisa mengerjakan latihan kegiatan 3 yang ada di modul LKPD mata pelajaran SKI. Jangan lupa dikerjakan dengan baik dan teliti, mudah-mudahan nilainya 100 semua. Baik anak-anakku, marilah kita tutup pembelajaran hari ini dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Dari awal sampai akhir, bila banyak kesalahan, Pak Guru mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih. Pak Guru akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maju terus min satu Banyumas.